Thanks! Love you! Forever! Halo guys, kembali lagi di channel Yorova Film. Bersama saya Pandol. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang membanggakan bagi orang Indonesia guys. Karena salah satu aktor utama di film ini adalah Kang Yayan Ruhian. Film ini menceritakan seorang anak yang bisu dan tuli berlatih silat selama bertahun-tahun ke Kang Yayan Ruhian untuk membalas dendam kepada pemerintah yang telah membunuh semua keluarganya. Dan bagaimana hasil akhirnya? Langsung aja, ini dia, Boy Kills World. Scene dimulai dengan menceritakan ada sebuah kota yang dikuasai oleh dinasti keluarga Van der Kooi yang sangat kejam. Bagaimana tidak, keluarga ini memiliki hobi yang aneh, di mana setiap tahunnya pemimpin keluarga Van der Kooi bernama Hilda selalu mengadakan pertunjukan The Cooling, di mana akan ada 12 orang yang dieksekusi dengan kejam dan brutal, dan hal ini ditayangkan secara langsung di televisi. Ke-12 orang itu adalah mereka yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah keluarga Van der Kooi. Hingga suatu hari, salah satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak, yang mana anak perempuan bernama Mina dan anak laki-laki bernama Boy, menjadi korban dari acara itu. Di sini sang ibu didor di tempat sementara si anak laki-laki berhasil selamat. Scene lalu berganti di tengah hutan, di mana si Boy menjalani meditasi dengan mengubur diri yang merupakan bagian dari latihan bela diri yang dia jalankan. Namun karena tidak kuat, akhirnya ia keluar dari dalam tanah, yang mana hal ini membuat gurunya kecewa, yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Yayan Ruhian alias Shaman, yang di sini ia juga dikenal sebagai seorang dukun. Selama bertahun-tahun, Boy berlatih bersama Shaman, sebuah bela diri yang kita sebut saja silat macan kumbang. Latihan ini meliputi jurus, olah otot, dan juga meditasi. Semua ini dilakukan oleh si Boy demi bisa membalaskan dendamnya kepada Hilda yang sudah membunuh semua keluarganya. I have to stop acting like a little boy. Pada suatu malam, Boy diracikan sebuah ramuan khusus oleh Shaman yang membuatnya bisa berhalusinasi. Nah, untuk menghidupi dirinya dan juga Shaman, Boy berjualan hasil kebun di pasar. Pada suatu hari, saat berjualan, Boy melihat sosok adiknya yang tiba-tiba muncul. Hal ini memecah keseriusan Boy dan membuatnya flashback lagi ke masa-masa indahnya berkumpul bersama keluarga. Scene lalu flashback saat keluarga Boy masih lengkap, di mana ia dan adiknya selalu bersama dan bahagia, dan di sini Mina memberitahu rencananya untuk merampok sebuah bank, lalu kabur dan hidup bahagia. Sementara ibunya sendiri selalu mempersiapkan sebuah senjata. Mungkin karena hal inilah mereka akhirnya dieksekusi karena kepemilikan senjata adalah hal yang ilegal di dinasti Van der Kooi. Pada suatu hari, Boy dan adiknya Mina berdiri di bawah patung Hilda dan menunjukkan kelima jarinya sebagai bentuk perlawanan karena 5 jari tersebut dianggap sebagai jari tengah semua oleh Mina. Scene lalu memperlihatkan bagaimana Boy bisa selamat dari eksekusi. Setelah ibunya didor, Boy ternyata disiksa oleh Hilda dengan dipotong lidahnya dan telinganya dimasukkan sebuah besi panas. Inilah alasan mengapa Boy bisa bisu dan juga tuli. Pada malam hari, Boy digantung bersama adiknya yang sudah tiada, sampai tiba-tiba muncullah Shaman yang menyelamatkan Boy dan membawanya ke tengah hutan. Scene lalu kembali ke Boy dan Shaman, di mana Boy kini sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang pria dengan kemampuan bela diri di atas rata-rata. Namun ada satu hal yang menjadi kelemahan si Boy, yakni ketika bertarung, ia selalu melihat sosok adiknya yang mana ini mengganggu konsentrasinya sehingga ia selalu kalah. Hal ini membuat Shaman menganggap Boy belum siap untuk balas dendam. You are not ready, boy. Pada suatu hari, Boy dan Shaman pergi ke pasar untuk berdagang. Di tengah pasar, Boy ditawari setangkai bunga oleh seorang wanita. Hal ini membuat Boy baper, namun saat wanita itu mengungkap bahwa ia sangat suka sekali dengan acara The Cooling, Boy langsung merasa ilfil. Tak lama kemudian datanglah pasukan Van der Kooi untuk menangkap pemberontak yang ada di pasar tersebut. Mereka akan ditangkap untuk dijadikan objek pada acara The Cooling. Pasukan ini dipimpin oleh adik kandung Hilda bernama Gideon dan juga adik iparnya bernama Glenn. Setelah 12 orang tertangkap, Glenn pun berpidato dan menerangkan bahwa mereka semua ditangkap karena memiliki senjata api ilegal. Di tengah-tengah pidato Glenn, tiba-tiba muncul seorang wanita yang memaki Glenn dan menyebutnya sebagai boneka Chucky, dan ia juga memprotes acara The Cooling. Karena kesal, Glenn lalu menembak wanita itu, namun tembakan tersebut justru meleset dan mengenai warga lainnya, sehingga hal ini langsung memicu kerusuhan. It was
was an accident. It was an accident. I got this. Di tengah kerusuhan, ada seorang pria yang ingin menebas Glenn, namun tiba-tiba muncullah kepala keamanan bernama June 27 melumpuhkan pria itu lebih dulu. Karena kerusuhan tak terkendali, pasukan keamanan pun membantai habis seluruh warga yang ada di situ dan tak sengaja membunuh 6 orang yang akan dijadikan objek pertunjukan. Melihat hal ini, Boy naik pitam dan ingin langsung menghabisi semua yang ada di sana. Shaman pun melarang si Boy karena ia belum siap. Namun Boy tetap bersikeras dan pergi begitu saja. Boy pun lalu mengikuti pasukan Van der Kooi dengan memasuki salah satu bagasi mobil mereka. Singkat cerita, sampailah Boy di markas pasukan Van der Kooi dan langsung mengamati Glenn yang dimarahi oleh istrinya bernama Melanie karena hanya membawa 6 orang saja. Melanie sendiri memiliki tugas di dinasti Van der Kooi sebagai sutradara dalam acara The Culling. Saat sedang memantau, Boy tiba-tiba berhalusinasi dengan melihat adiknya yang mana ini mengganggu konsentrasinya. Boy lalu masuk ke dalam lebih jauh dan lagi-lagi ia melihat sosok adiknya yang kini tengah berdiri di tengah jalan dan mau tertabrak oleh forklift. Boy pun langsung menyelamatkan adiknya yang tentu hal itu hanyalah ilusi dan justru akibatnya Boy ketahuan oleh Glenn yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Boy dan pertarungan pun terjadi. You are the weapon. Di tengah pertarungan, salah satu budak bernama Baso memberikan Boy sebuah senjata dan Boy pun menggunakannya untuk menghabisi anak buah Van der Kooi yang kabur. Setelah itu, Boy pun melepas rantai Baso karena Baso sendiri bersedia menjadi tim bersama dengan Boy dan akan menghabisi Hilda. Setelah itu, Boy pun lanjut melawan pasukan Van der Kooi yang datang, sementara Baso bersembunyi. Saat semua dikalahkan oleh Boy, ada seorang pasukan bernama Dave hidup lagi dan menyerang si Boy. Boy pun melawan Dave dan karena Dave susah mati, akhirnya Boy mengeres tangan dan kaki Dave sehingga membuatnya lumpuh. Fatality. Setelah itu, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Glenn, namun tembakan Glenn meleset dan Baso membalasnya dan berhasil melukai kaki Glenn. Saat hendak membunuhnya dengan pemberat besi, Glenn mengaku bahwa ia sebenarnya juga muak dengan perintah Hilda. Glenn lalu menawarkan diri untuk menjadi tim mereka dan mengatakan bahwa Hilda saat ini berada di rumahnya dan sedang mengadakan pesta. Namun tanpa sengaja, Baso justru menjatuhkan pemberat besi dan langsung menggeprek kelapa Glenn menjadi hancur. Get you into the mansion. Probably wasn't gonna help us. Setelah itu, Baso membawa Boy ke markas para pemberontak. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Benny yang langsung menjelaskan bahwa saat ini hanya tersisa dirinya saja karena pemberontak yang lain sudah dibuat TWS alias tewas oleh pasukan Hilda. Setelah itu, mereka membuat rencana di mana Boy akan menjadi eksekutor utama dalam membunuh Hilda, sementara mereka berdua akan membuka jalan. Namun masalahnya di sini, Boy tidak mengerti gaya bicara Benny dan hanya mengangguk dan pura-pura paham saja. Setelah itu mereka pun jalan ke rumah Hilda menggunakan sebuah van. Sesampainya di rumah Hilda, mereka melumpuhkan 2 orang penjaga dan langsung menyamar. Boy menyamar sebagai chef, sementara Baso dan Benny menyamar sebagai pasukan Van der Kooi. Saat memasuki rumah Hilda, Boy malah memakan sebuah kue yang belum pernah ia makan sebelumnya. Untungnya Baso segera mengingatkan Boy untuk menjalankan misinya. Boy pun langsung naik ke atas dan memasuki ruang koki. Segera ia melumpuhkan semua koki di sana menggunakan parutan keju. Selesai menghabisi semua koki, Boy lalu mengambil sebuah pisau dan memasuki ruang makan dan langsung menebas kelapa Hilda. Namun setelah diteliti, rupanya itu bukanlah kelapa Hilda, melainkan orang lain. Lalu tiba-tiba Gideon muncul dan menodongkan pistolnya ke Boy. Karena terdesak, Boy pun menjatuhkan pisaunya. Gideon lalu mengatakan bahwa hal ini ia rencanakan sebagai cara untuk mengelabuhi mereka yang mau membunuh Hilda. Karena terlalu asyik bicara, Gideon lengah dan hal ini langsung dimanfaatkan si Boy dengan menyandera Gideon. Di saat yang bersamaan, June 27 muncul dan langsung melepaskan sanderaan Gideon.
Gideon lalu pergi meninggalkan June 27 dan Boy bertarung. Di pertarungan ini, Boy berhasil melepas helm June 27 yang ternyata merupakan seorang wanita yang berparas cantik dan membuat Boy gagal fokus. Akhirnya June 27 menendang Boy dan membuatnya jatuh ke lantai dasar lalu pingsan. Saat sadar, Boy pun sudah terikat di sebuah kursi dan diinterogasi oleh June 27. June lalu menanyakan di manakah keberadaan Shaman karena pemerintah Hilda sudah mencari puluhan tahun orang itu karena dianggap sebagai sosok paling berbahaya bagi dinasti Van der Kooi. Namun karena Boy lempeng dan diam saja, Gideon lalu menyuruh June 27 untuk pergi dan ia akan melakukan cara lain. Saat semua sudah pergi, tanpa disangka Gideon malah mengungkap bahwa ia sendiri sudah lelah dengan perintah Hilda yang keputusannya selalu di luar prediksi BMKG. Tak lama kemudian muncullah Melanie yang memutuskan untuk menjadikan Boy objek acara The Cooling karena mereka kekurangan orang. Younger than I expected, but this is good. You wanted to become a symbol, didn't you? Dainty, fragile. That's how they'll see you. Take him to the studio. Boy pun akhirnya dibawa ke tengah panggung dan diikat di sana, serta Boy juga dikalungi sebuah alat kejut untuk melumpuhkan peserta yang mau kabur ataupun melawan. Setelah itu, acara pun dibuka dengan Hilda yang muncul untuk memberikan sambutan. Namun di tengah-tengah sambutan, Hilda justru depresi dan menyampaikan dendamnya kepada Shaman dan saking depresinya, Hilda menodongkan pistol ke arah penonton. Melanie dengan sigap lalu menghampiri Hilda, menyuruhnya untuk ke pinggir dan menggantikan Hilda di atas panggung. Saat Hilda pergi, Boy menemukan sebuah pisau kecil yang dimasukkan oleh Gideon saat di ruang interogasi tadi, yang artinya muaknya Gideon bukan gimmick dan berharap Boy bisa melakukan perlawanan. Di sisi lain, Melanie lalu memulai pertunjukan utama di mana ada korban-korban yang sudah disiapkan untuk pertunjukan eksekusi dengan tema laut di mana eksekutor utama adalah Baphomet Salju dan juga Kapten Frostington. Karakter itu lalu membunuh objek-objek tersebut dengan cara yang sangat brutal. Di sisi lain, Boy sendiri berhasil melepaskan ikatannya dengan pisau dari Gideon, namun saat hendak kabur, kalung di leher Boy menyetrum dan membuatnya bisa ditangkap. Boy lalu dibawa ke atas batu dan saat akan dieksekusi oleh Baphomet Salju dengan cara dipukul Akai Palutor, tanpa disengaja Baphomet itu justru memukul karakter lainnya. Rupanya Baphomet Salju itu adalah Baso yang langsung melepaskan kalung kejut si Boy dan Benny pun lalu tiba-tiba muncul dan menghabisi seluruh karakter. Hal ini membuat keadaan jadi chaos dan membuat pasukan keamanan berdatangan. Mereka bertiga pun lalu berlindung di balik rumah salju dan Baso memberikan si Boy sebuah pistol tinju. Setelah itu mereka menghabisi seluruh pasukan Van der Kooi. Di balik panggung, Melanie memarahi Gideon karena ia tahu Gideon telah membantu Boy dan Melanie pun menembak Gideon. Setelah itu Melanie pergi ke stage dan menembak si Boy. Namun sebelum peluru mengenai si Boy, Benny tiba-tiba mendorong Boy dan membuat peluru tersebut mengenai Benny dan membuatnya tewas. Baso pun demikian, ia tertembak di bagian perut. Melihat timnya dibuat AFK oleh si Melanie, Boy lalu berlindung di balik badut nanas dan membuat Melanie terjatuh. Setelah itu Boy mengikat Melanie di sebuah kursi dan mengkoetkannya dengan menggunakan kamera. Setelah itu, Boy pun mendatangi Baso yang terluka dan mereka berdua berjalan ke ruangan Hilda. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan Hilda dan Baso menyuruh Boy untuk melawannya, sementara ia akan mengikutinya dari belakang. Don't look back, you Mel. Setelah menghabisi mereka, Boy mendapati Baso sudah kehabisan darah dan tewas. Setelah itu Boy pun bertemu dengan Gideon yang juga sekarat karena didor oleh Melanie. Setelah itu Gideon memberikan kartu akses ke Boy agar bisa memakai lift mendatangi bunker Hilda. Boy pun menerimanya dan untuk membalas amal perbuatan Gideon selama di dunia, Boy lalu menebas kelapa Gideon hingga membuatnya TWS seketika.
Setelah itu Boy menggunakan lift untuk turun ke bunker tempat Hilda bersembunyi. Saat di dalam lift, Hilda tiba-tiba muncul lewat monitor dan mengatakan bahwa anak buahnya siap menembak si Boy begitu pintu lift terbuka. Boy menjawab bahwa ia sih bodo amat dan tetap akan membalas dendamnya dan menunjukkan peta yang digambar oleh adiknya Mina. Setelah itu Hilda pun terlihat tercengang dan ia pun mematikan monitornya. Setelah sampai di bawah, pasukan Hilda tidak menembak Boy dan June 27 lalu mengajak Boy untuk menemui Hilda. Saat di dalam, Boy langsung tercengang melihat sebuah foto keluarga yang ada di dinding. Rupanya selama ini Boy adalah anak dari Hilda, begitupun Mina. Setelah itu Hilda pun meminta maaf dan memeluk Boy dari belakang. Di sini Boy langsung mengingat semuanya, di mana dulu saat Boy masih kecil ada acara eksekusi. Boy hadir sebagai eksekutor sementara korbannya sendiri adalah keluarga Shaman. Hilda lalu menembak semua keluarga Shaman dan terakhir ia meminta Boy untuk mengeksekusi Shaman. Namun karena Boy ini panik dan tidak tegaan, ia akhirnya hilang kendali dan menembak ke segala arah. Alhasil Shaman pun berhasil kabur dan Boy pun lari karena stres. Sampai tibalah Boy di tengah hutan dan tanpa sengaja Shaman pun bertemu dengan Boy di sana. Setelah itu Boy pun dihajar oleh Shaman dan ketika sudah pingsan, Boy pun dibawa ke tengah hutan. Di sana Shaman lalu memotong lidah si Boy dan memasukkan besi panas ke telinga si Boy. Shaman pun lalu mencuci otak si Boy bahwa ibu dan adiknya tewas seperti pada kisah di awal film tadi. Shaman juga melakukan ritual rutin dengan membuat ramuan khusus yang jika aromanya dihirup maka Boy bisa berhalusinasi. Setelah semuanya kembali ke ingatan Boy, Hilda lalu memberitahu bahwa June 27 adalah Mina adik kesayangannya. Setelah itu Hilda meminta Boy untuk kembali ke keluarganya. Namun karena Boy ini diam saja, Hilda pun akhirnya menyuruh June 27 untuk membunuh si Boy karena dianggap Boy ini sudah terlalu terpengaruh oleh Shaman. June pun lalu menghajar si Boy dan tiba-tiba Boy mengangkat kelima jarinya yang membuat Mina yakin bahwa Boy adalah benar kakaknya dan langsung berbalik arah membunuh Hilda. Setelah membunuh Hilda, mereka berdua lalu keluar dan menghadapi seluruh anak buah Hilda yang ada di bunker itu. Setelah itu mereka menaiki lift. Di dalam lift, Mina bercerita bahwa kehilangan Boy telah membuat Hilda stres dan depresi, yang mana hal ini membuat Hilda semakin brutal dalam membunuh warganya, bahkan yang tidak bersalah sekalipun. Sesampainya di atas, rupanya Shaman muncul. Shaman lalu mengatakan bahwa Boy belum menyelesaikan misinya karena masih ada anggota dinasti Van der Kooi yang masih hidup, yakni Mina. Karena Boy ini menang wae, Mina akhirnya menghadapi Shaman, yang dengan mudah Shaman bisa mengunci leher Mina dalam waktu sekejap saja. This ends now. Saat Shaman mau mematahkan leher Mina, Boy menendang kelapa Shaman dan pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Di tengah pertarungan, Shaman membuat Boy terluka dan langsung menghajar Mina dan menghancurkan helm Mina dengan sundulan kepalanya. Dengan pecahan kaca helm Shaman berhasil melukai tubuh Mina. Melihat adiknya terluka, Boy bangkit dan melawan Shaman. Dan pertarungan seru antara murid dan guru pun dimulai. Di tengah pertarungan, Boy berhasil mencabut kalung Shaman yang ada kuku macannya dan menggunakan kuku itu untuk melawan Shaman. Namun Shaman yang memang lebih jago daripada Boy justru berhasil mengambil kembali kalungnya dan menggunakannya untuk membunuh si Boy. Boy yang tidak mau menyerah dan perebutan kuku macan itu membawa kemenangan bagi si Boy. Setelah berhasil melumpuhkan Shaman, Boy lalu keluar membawa Mina
dan mereka berdua pun bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Tamat, film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang plot twist yang ada di film ini? Silahkan rate film ini 1-10 di kolom komentar. Dan sekian dulu video kali ini. Pandol pamit undur diri. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dongeng dari Bang Pandol lagi.